Jadi pertemuan hari ini kita bahas soal public administration yang berkualitas ya. Yang mana kita hari ini mengambil banyak perspektif dari pembelajaran-pembelajaran yang sudah dilakukan di luar negeri ya, baik di Eropa, baik di Afrika, di Asia, maupun di benua Amerika, berdasarkan laporan-laporan dari laporan-laporan dari organisasi-organisasi internasional yang ada di dunia ya. Mungkin kita langsung saja kita ke kelompok 1 ya, yang nanti tadi bahas soal bagaimana kira-kira unsur apa saja yang bisa meningkatkan public management kita menjadi lebih baik. Yang tentunya nanti ada hubungannya dengan results atau hasil capaian public administration dan juga akuntabilitas. Oke, silakan untuk room 1 yang ingin dibagi. Apa mau saya screen juga untuk room 1? Ya, silakan untuk yang room 1. Ya Pak, boleh share screen? Ya, boleh. Silakan Mbak Puspa. Oke, silakan untuk kelompok 1. Kalau Pak, mungkin saya yang mau jelaskan untuk kelompok 1 ini. Silakan Mas Hafiz. Tadi kan saya ada, maksudnya teman-teman juga ngasih beberapa sumber dari buat apa sih unsur-unsur di public management yang untuk lebih baik itu. Nah, yang pertama itu yang public management versus private management itu. Kalau di public management itu yang pertama itu harus menetapkan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi itu sendiri, bukan menetapkan tujuan berdasarkan kepentingan pribadi. Terus yang kedua itu di organisasi atau manajemen publik itu lebih beroperasi dalam kelompok, bukan berjalan sendiri-sendiri, alias harus ada kerjasama antar lembaga juga. Terus yang ketiga itu yang ketiga itu lebih ke dapat menyelesaikan goals atau tujuannya itu lebih cepat dan dengan waktu yang ringkas dibanding manajer-manajer yang ada di sektor privat. Terus ke bawahin terus langsung ke yang ini aja mungkin Mbak, yang for transforming public administration itu tadi dapat dari sumber dari Fasya. Nah, itu ada beberapa unsur untuk meningkatkan manajemen publik. Yang pertama itu dari pihak warga negara atau masyarakat sendiri. Yang kedua itu engagement antara pemerintah dan warga masyarakat itu sendiri. Yang ketiga itu ada competition within, itu maksud saya itu lebih ke ada semangat untuk berkompetisi gitu di antara masing-masing lembaga sehingga memunculkan inovasi yang lebih baik dan pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga itu permintaan terhadap performance yang tinggi. Maksudnya itu jadi ada penilaian kinerja atau lebih ke peningkatan performa dari lembaga-lembaga manajemen publik itu sih Pak. Yang selanjutnya ada network dan partnership. Dimungkinkan bahwa maksudnya lembaga itu punya jaringan yang lebih luas dan kerjasama yang lebih luas juga antara lembaganya. Selanjutnya ada learning environment, maksudnya manajemen publik itu punya suatu lingkungan yang memungkinkan untuk belajar terus-menerus gitu sih Pak. Dan yang terakhir itu ada appropriate compensation, maksudnya gaji atau kompensasi yang diterima kepada PNS itu sangat berpengaruh ke depannya kepada manajemen publik yang ada. Terus hubungannya dengan hubungannya dengan how might they create better results and accountability, jelas maksudnya dengan misalkan ada engagement yang lebih ke masyarakat, terus
ada ada kompetisi antar lembaga yang mungkin ada persaingan yang baik, sampai juga ke kompensasi yang tinggi ke pegawai negeri itu buat manajemen publik itu semakin berkualitas ya menurut saya. Mungkin ada yang mau nambahin lagi dari breakout room 1 tadi. Oke, ada yang nambah lagi? Oke, kalau nggak ada, saya langsung balikin ke materi lagi ya. Iya Pak, makasih. Oke, jawaban yang bagus dari teman-teman breakout room 1. Oke, saya balik ke materi. Oke. Sudah ganti ya tampilannya ya. Nah, ini saya tadi beberapa yang disebutkan Hafiz dan teman-teman dari breakout room 1 tadi banyak saya kira yang sama dengan apa yang nanti saya paparkan ya. Jadi untuk membuat public administration yang berfungsi atau functioning public administration, kalau versi dokumen dari European Commission itu mereka mengukur beberapa hal. Nah, apa saja yang diukur? Ini bisa kalian lihat di Salindia. Yang pertama jelas kualitas layanan, ya. Yang kedua adalah bagaimana mereka memberikan sebuah perlakuan yang adil kepada masyarakat. Yang ketiga mengukur terkait besarnya jumlah anggaran dan juga efisiensi. Yang keempat mengukur juga terkait etika perilaku dari para public officials atau public servants atau pelayan publik ya, baik itu mungkin PNS ataupun P3 atau ASN in general. Kemudian adalah terkait transparansi dan keterbukaan, inovasi ya, akses yang sama untuk servis, keefektifan kebijakan, dan nanti ini bisa dilihat juga, tadi Hafiz sebutin ada juga citizen participation yang terlibat, saya kira itu juga tepat ya, setelah birokrasi ya, citizen trust dan juga kohesi sosial. Nah itu yang diukur dari European Commission terkait bagaimana mereka menilai seperti apa public administration yang functioning. Nah dari banyaknya hal yang diukur di Salindia ini ditemukan beberapa lesson learned ya. Kira-kira bagaimana untuk tingkatin public management-nya. Nah, ini adalah temuan mereka. Jadi untuk bisa menciptakan hasil yang bagus ya, hasil yang akuntabel, by results ya, and accountable, mereka merumuskan ada 4 ya, intinya ada 4 yang harus dibenahi agar public administration itu bisa mengatur bagaimana rupa agar public management bisa lebih baik ya. Jadi bagaimana mengatur publik dengan lebih baik itu mengandalkan kira-kira 4 kunci. Nah, kunci pertama itu adalah bagaimana kita mengatur struktur dari institusi ya. Jadi dalam institusi itu kan pasti punya struktur dan punya divisions of labor atau pembagian kerja ya. Nah, di situ akan memegang peran kunci dalam pelaksanaan manajemen publik. Selain struktur institusi, di dalamnya juga diatur terkait proses ya, proses bekerja. Misalkan alur bisnis proses ya, kemudian alur untuk memberikan pelayanan itu diatur di sana. Oke, yang kedua adalah tadi di dalam institusi pasti juga mereka punya produk dan juga jasa kan. Jadi yang diatur kedua adalah public service ya, layanan publiknya, dan juga sumber daya manusianya. Jadi selain yang pertama institusi ya, institusi itu berupa struktur dan proses. Yang kedua adalah layanan publik dan juga manusia yang berada di dalamnya ya. Di manajemen human resource dan juga manajemen public service. Kemudian yang ketiga itu adalah tadi kan institusinya, kemudian produknya, jasanya yang ada di dalamnya dan juga manusianya. Yang ketiga itu adalah kebijakan yang ada ya. Ini bagaimana policy development ya. Policy development itu maksudnya adalah bagaimana regulasi, bagaimana produk hukum itu harusnya terus dimutakhirkan ya agar sesuai dengan perkembangan zaman ya. Jadi
saya kira undang-undang yang tidak lagi relevan, ya, yang butuh untuk segera dimutakhirkan itu bisa dibilang adalah policy development. Jadi kalau di Indonesia sendiri sudah ada beberapa undang-undang yang saya kira itu menunjang sekali terkait bagaimana sebuah institusi itu berjalan. Misalnya Undang-Undang ASN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ya. Jadi itu policy development. Kemudian policy itu dilihat selain perkembangannya, selain pemutakhirannya, yang nggak kalah penting itu adalah bagaimana dipikirkan implementasi dari kebijakan itu sendiri, atau policy implementation, ya. Nah, di sini policy implementation itu tadi akan sangat menentukan bagaimana fleksibilitas dari beban-beban yang terjadi dalam institusi, dan juga bagaimana untuk mengatur agar human resource atau sumber daya manusia yang ada di dalam institusi tadi itu bisa bekerja dengan baik, ya. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kita tadi sudah siap, ya, institusinya disiapkan, produk jasanya disiapkan, human resource-nya disiapkan, kemudian kebijakan yang menaungi segala proses tersebut, ya. Yang terakhir tentunya kita harus lihat bagaimana pemberian layanan publik itu dilakukan, ya. Jadi ini yang service delivery di sini mungkin bisa dikatakan sebagai unsur street level-nya atau urusan di lapangannya. Itu yang public service delivery. Jadi untuk yang ketiga awal ini adalah instrumen yang untuk menggodok sedemikian rupa agar service delivery itu bisa dilakukan dengan maksimal. Oke, kita setelah ini akan lanjut satu-satu ya ke masing-masing 4 ini, ya. Kita mulai dari institutional structure dan juga proses. Nah, apa saja sih yang diatur dalam institutional structure dan proses ini? Ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, ini tadi saya lihat ada juga beberapa kesamaan dari yang kelompok breakout room 1 itu paparkan, ya. Yang pertama adalah mengimprovisasi sistem bekerja, ya, sistem pekerjaan di dalam institusi tadi agar bisa meningkatkan kualitas dari hubungan antar divisi, ya, dan juga bagaimana memungkinkan antar divisi tadi bisa saling berkolaborasi, ya. Jadi mengimprove produktivitas sistem yang di dalam institusi tersebut. Yang kedua itu adalah kalau tadi penguatan internal, ya, penguatan internal dalam satu institusi atau satu lembaga. Yang kedua itu merancang bagaimana terjadinya penguatan tata kelola pemerintahan multi level, ya. Jadi ini sifatnya eksternal, ya. Ketika mereka sudah fokus pada pekerjaannya masing-masing di dalam divisi, di dalam sebuah institusi, maka harus dipikirkan juga bagaimana penguatan, ya, penguatan yang harus dilakukan secara multi level. Nah, kenapa kok penguatan tata kelola multi level itu harus dilakukan? Karena itu juga melihat bagaimana kita melakukan mapping dari masing-masing institusi, ya, agar kita bisa mempunyai semacam klarifikasi terkait tanggung jawab, ya, tanggung jawab masing-masing institusi, ya, dan juga kita mengurangi yang namanya tumpang tindih wewenang, ya. Karena seringkali kalau kita hubungkan dengan berbagai macam institusi, ya, maka seringkali banyak wewenang-wewenang yang itu sama, ya. Kalau sama, ketika di lapangan itu pasti akan terjadi yang namanya overlap. Nah, misalkan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan di daerah, itu kan ada beberapa institusi yang mengatur, ya, ada kementerian yang mengatur, misalkan seperti Kementerian Dalam Negeri, ya, kemudian ada juga Kemenpan RB, dan juga misalkan ada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Nah, dari 3 kementerian ini kan pasti ada juga hubungannya ketika mereka bekerja untuk menyusun kira-kira bagaimana tata kelola pemerintahan multi level. Nah, itu harus dibedakan. Kira-kira mana yang merupakan wewenang dari Mendagri, ya, Kemendagri, mana wewenang dari Kemenpan RB, mana batasan-batasan yang diatur oleh Kemendes. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi ketika sudah dilakukan penguatan tata kelola multi level, yang ketiga adalah kita menyamakan kira-kira wewenang
kemudian menyesuaikan terkait tanggung jawab, dan juga kira-kira menyesuaikan terkait level administrasi, ya, itu harus disamakan persepsinya, ya. Jadi yang kedua dan ketiga ini akan saling berhubungan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan juga tugas yang harus dilakukan oleh mereka, ya. Kemudian adalah streamline and simplify proses. Ya, di sini maksudnya adalah bagaimana kita meningkatkan interoperabilitas antar institusi, ya. Jadi dengan meningkatkan interoperabilitas tadi kita bisa untuk menyederhanakan proses-proses pekerjaan yang itu dilakukan multisektor. Ya. Itu tadi. Yang terakhir tentunya penggunaan, karena di era teknologi seperti sekarang harus ada penguatan teknologinya, ya, penguatan teknologi yang holistik supaya tadi tujuan terkait simplifikasi proses yang mana menekankan prinsip interoperabilitas itu bisa dilakukan, ya. Itu bagian yang pertama terkait institutional proses, ya, institutional structure dan juga proses. Nah, kemudian yang kedua kita masuk pada public service dan human resource management, ya. Ini saya agak sedikit kurang nambahkan, kurang human. Oke. Nah, apa saja yang harus dilakukan, ya? Yang pertama, kita harus memastikan, ini kan tadi ngurusin institusinya, sekarang kita melihat bagaimana kita mengatur layanan publik dan juga mengatur sumber daya manusia yang kita miliki dalam institusi tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita membuat perencanaan terkait workforce-nya. Jadi melihat perencanaan terkait kira-kira kita membutuhkan kira-kira orang seperti apa, orang dengan kompetensi apa, kemudian kira-kira speknya itu apa, ya. Jadi kita merencanakan dulu. Jadi kalau kita melihat misalkan di era yang mana kita ini sudah harus juga menyesuaikan tujuan pembangunan dengan tujuan pengembangan global, ya, dengan SDGs, dan di situ banyak ditekankan terkait inklusivitas dan juga environmental aspect, maka ya mungkin tenaga kerja pelayan publik kita ke depannya itu juga harus memiliki kompetensi yang sesuai, ya, dan itu harus direncanakan. Nah, direncanakannya dalam bentuk apa? Misalnya kita membutuhkan ahli dalam bidang apa, speknya itu pendidikannya apa, kualifikasinya, ya. Kemudian mungkin ada syarat-syarat seperti pengalaman kerja, ya. Kemudian terkait skill-skill yang diperlukan untuk dikuasai dan pekerjaan itu apa, itu harus direncanakan terlebih dahulu. Karena nggak bisa ketika kita melakukan rekrutmen nih, ini masuk ke poin kedua, ya, ketika kita melakukan rekrutmen, tapi kita nggak mengetahui kira-kira calon yang kita akan rekrut itu seperti apa. Jadi harus dibuat dengan sangat detail terkait kebutuhan sumber daya manusia ini. Nah, kenapa kok harus dibuat dengan sangat detail? Itu karena masuk ke poin ketiga, itu agar kita bisa untuk merekrut orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi sekarang ini sudah bukan lagi era KKN, ya, korupsi, nepotisme, ya, kolusi nepotisme, yang mana merekrut orang tuh karena sekadar kedekatan, tapi mereka juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang sesuai. Nah, ini bagaimana kita juga bisa menanggapi, ya, dari kita sebagai akademisi di bidang administrasi publik. Nah, sekarang teman-teman itu harus punya sebuah visi, ya, tentang Anda itu besok-besok akan memiliki expertise di bidang apa, ya. Jadi kemarin juga kami di departemen rapat, kita mencoba untuk merumuskan kira-kira nanti ini lulusan kita itu akan seperti apa. Nah, beberapa hal yang bisa kita rumuskan, ya. Jadi pastinya kalau dari program studi kita merumuskan orang supaya bisa menjadi policy scientist, ya, saintis di bidang sosial, khususnya sosial politik, khususnya di bidang kebijakan dan administrasi, ya. Kemudian juga kita membuat profil, kita akan melahirkan analis kebijakan, ya. Mungkin kemarin ada beberapa teman-teman yang ikut kuliah tamu saya, ya, di hari Senin, yang dihadiri oleh alumni kita dari Departemen Politik.
Itu dia adalah seorang analis kebijakan. Ya, bisa juga teman-teman yang mungkin tidak langsung lebih suka untuk berinteraksi dengan manusia, bisa juga menjadi analis kepegawaian atau human resource analyst, itu juga bisa ya. Terutama mungkin yang memiliki minat di mata kuliah pembangunan sumber daya manusia ya. Ada juga kita merancang sebuah profil menjadi public manager ya. Public manager maksudnya dia lebih mengurusi terkait bagaimana pelayanan publik ya, bagaimana ngatur organisasi ya. Jadi public manager ini sifatnya masih lebih luas. Kemudian juga ada juga kita menyusun profil untuk menjadi konsultan publik ya. Ya, menjadi konsultan yang tentu dia harus punya skill juga bagaimana dia bisa melihat sebuah tren, melihat sebuah gejala yang terjadi di sektor publik ya. Lalu tadi, jadi dengan paper ini tuh kami juga bisa untuk kira-kira menerka ya, kira-kira profil lulusan kita itu akan seperti apa ya. Nah, sama juga seperti lembaga, mereka juga harus bisa untuk tadi kira-kira kalau kita punya tujuan seperti ini ya, buat organisasi punya tujuan tuh mereka juga harus punya rancangan kira-kira kita merekrut sumber daya manusia yang sebetulnya seperti apa gitu ya. Kita lanjut lagi ya. Ada hal yang bisa dilakukan juga dalam manajemen public service dan juga human resource. Yang berikutnya adalah memungkinkan adanya supaya orang-orang di dalam institusi ya dan lembaga itu bisa melakukan mobilitas ya. Jadi supaya enak alurnya, jadi mereka bisa fleksibel untuk dalam pekerja ya. Jadi pekerjaan terutama untuk mengatur public service itu kan butuh yang namanya mobilitas. Jadi itu harus diatur. Kemudian memfasilitasi ya peran manajer ya. Jadi peran manajer ini harus benar-benar difasilitasi. Jangan sampai tumpang tindih juga dengan misalkan eselon-eselon yang lebih tinggi. Jadi manajer di sini saya kira juga harus diberikan sebuah otonomi ya. Jadi manajer ini diharapkan ya, poin penting dari manajer publik itu adalah jadi manajer ini harus bisa menjadi seseorang yang memfasilitasi atau menjadi supporter dalam tim yang sedang bekerja. Jadi manajer yang saya maksud di sini bukan hanya menjadi bos ya, justru salah kalau menjadi bos ya. Kalau manajer yang menjadi bos itu yang kan mereka yang lebih pada controlling ya, pada decision maker membuat keputusan. Nah saya kira itu ini di sini di dalam dokumen di European Commission itu disarankan manajer itu harus menjadi fasilitator dan juga tim supporter daripada menjadi controller atau decision maker ya. Supaya di sini manajer tuh justru membantu kinerja anggotanya, bukan malah menjadi bos ya, menjadi controller ya, yang dia di situ tidak banyak pekerja tetapi lebih banyak untuk minta ini dan itu ya. Jadi itu saya kira harus diubah maknanya ya. Oke, kemudian juga memfasilitasi teamwork ya. Nah ini saya kira teamwork itu bisa difasilitasi dengan workplaces. Nah ini jadi di dalam European Commission itu juga disampaikan bahwa desain kantor yang menarik itu juga bisa untuk meningkatkan minat para pegawainya untuk bekerja dengan lebih giat. Ini banyak juga mengambil pelajaran dari sektor swasta. Misalkan kalau teman-teman pernah melihat seperti apa di dalam kantor Google ya, di dalam kantor Bukalapak atau di kantornya Tokopedia, itu kan suasana kantornya nggak kayak kantor ya, tapi seperti taman bermain ya, tempatnya asik ya dengan desain-desain yang menarik supaya orang moodnya kerjanya juga naik ya dengan adanya desain yang bagus seperti itu ya. Oke, kemudian juga create broader framework for performance management. Jadi di sini juga harus diatur terkait bagaimana merefleksikan sebuah realitas terkait perubahan lingkungan yang terjadi ya. Jadi kalau sekarang dengan adanya perubahan iklim, perubahan teknologi, itu harusnya terkait manajemen performa itu juga diubah ya. Diubah yang berbasis pada data, berbasis pada temuan-temuan berbasis bukti ya. Jadi kinerja seorang itu bukan hanya dilihat dari frekuensi atau dilihat dari kuantitas, tapi juga peningkatan kualitas yang di situ bisa untuk lebih meningkatkan performa
kita lanjut ke policy development implementation ya. Nah, tadi ini disebutkan di dalam bagaimana kita bisa mengembangkan kebijakan dan juga mengimplementasikan dengan baik. Poin pertama di sini langsung disebutkan adanya peningkatan kapasitas analytical. Ya. Nah, di sini mungkin ada nggak yang bisa ngasih perbedaan apa bedanya ya analisis dengan analytics? Ya, jadi analytical itu mengambil dari kata analytics. Mungkin ada yang bisa ngasih gambaran apa bedanya analisis dengan analytics. Silakan. Yo, ini harus tahu nih, supaya kita update juga dengan perkembangan sekarang. Sekarang nggak cuma analisis, tapi juga analytics. Ini chatnya silakan itu ya, silakan tadi catatan dari teman-teman dari kelompok 1 silakan dimasukkan ke dalam chat, nanti chatnya akan saya upload di aula. Oke, langsung lanjut ya. Ada yang mau jawab? Ya, Pak. Ya, Mas Hafiz, silakan. Mungkin kalau analitik itu lebih ke bagaimana implementasi dan presentasi dari hasil analisis yang ada itu sih, Pak. Bedanya sama analisis apa? Analisis kan lebih ke untuk menganalisis data-data yang sudah ada. Kalau misalnya analitik itu lebih ke presentasi hasil data-data yang tersebut itu rencananya mau diapain gitu sih. Nah, ini bisa kita lihat bedanya dari bunyi di akhir ya, analisis sama analytics. Kalau analisis ya analisis secara general ya, menganalisis buat temuan-temuan yang terjadi. Tapi kalau analytics ya, ada kata tics-nya. Tics-nya dari kata apa? Dari kata statistics ya. Dari kata statistics. Sampai-sampai sekarang jurusan ya, ini mungkin buat teman-teman yang minat untuk studi lanjut ya. Sekarang jurusan kebijakan publik di dunia itu nggak hanya public policy ya, tetapi juga ada jurusan-jurusan disiplin-disiplin baru seperti misalkan policy analytics. Nah, policy analytics ini adalah jurusan yang khusus belajar kebijakan yang mana penekanannya lebih kuat pada hasil data analytics ya, hasil dari artificial intelligence ya, hasil dari jadi ada penggabungan antara belajar public policy sama belajar data science ya. Jadi penggabungan ini keduanya. Jadi teman-teman nanti akan belajar banyak soal software ya, belajar data science. Yang itu nanti tujuannya bukan untuk membuat sebuah produk ya, tujuannya bukan bikin software kayak data scientist in general ya, atau coding gitu ya. Tapi data analytics di sini, policy analytics di sini digunakan untuk tadi improvisasi kebijakan. Nah, kalau dulu saya tahu kayak bidang-bidang seperti ini, saya mungkin ngambil itu. Tapi karena baru tahu, saya ngasih tahu teman-teman supaya besok juga lulusan kita lebih berkembang lagi ya. Jadi apa unsur-unsur yang dibahas dalam analytics ya? Makanya namanya analytical ya. Ada tickle, ada tics ya di situ, ada bunyi statistiknya. Dia kapasitasnya itu peningkatan bagaimana mereka melakukan pembuatan kebijakan berbasis pada evidence base ya, basis bukti. Nah, buktinya itu dari apa? Dari misalkan data analytics, dari teman-teman big data, teman-teman open data ya, yang mana disesuaikan dengan design thinking ya. Design thinking mungkin saya belum pernah ngajar tentang ini, tapi design thinking itu adalah sebuah teknik bagaimana kita bisa merancang desain yang itu berbasis pada evidence dan juga berbasis pada perilaku dari masyarakat yang sedang kita teliti ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian yang kedua kita harus bisa untuk kebijakan yang merangkul ya masyarakat, merangkul komunitas akademisi ya, komunitas riset, komunitas akademik, dan juga merangkul organisasi atau asosiasi profesional ya. Jadi kebijakan itu harus dibuat oleh para ahli ya. Nah, sekarang kan lagi rame ya.
mungkin karena arus informasi yang semakin susah untuk dikendalikan lah. Mungkin di sini ada juga pengikut-pengikut teori konspirasi. Nah, ini yang saya kira menjadi harus kita lawan bersama ya. Sebagai masyarakat yang masuk dalam epistemic communities ya, kita diajarkan untuk berpikir berdasarkan pada sains, pada metodologi ya. Kita harus bisa untuk ikut berperan serta mengedukasi masyarakat agar pembuatan kebijakan itu tadi dilandaskan pada temuan-temuan saintifik, temuan-temuan dari para profesional, temuan-temuan dari para expert kita ya. Jadi supaya masyarakat juga tidak terpengaruh dari adanya ajakan-ajakan yang tidak berbasis pada sains ya, tapi pada teori konspirasi yang itu saya kira di era seperti sekarang ini ya adalah sesuatu yang sangat berbahaya ya, sangat berbahaya sekali kalau kita misalkan ada ajakan-ajakan, oh nggak usah takut sama virus, hidup aja keluar aja seperti biasa ya, karena ini tidak menakutkan, ini hanya sekadar flu ya, ini hanya melebih-melebihkan media itu ya. Nah, itu saya kira ajakan yang sangat berbahaya dan itu resikonya adalah nyawa ya. Nah, untuk jelasnya penjelasan terkait sains dan juga kebijakan publik ini, kalian juga bisa buka materi saya di kanal saya di YouTube ya. Itu materi sebenarnya mungkin teman-teman baru ambil semester depan di mata kuliah kebijakan publik, tapi teman-teman juga bisa dengar recordingnya langsung. Ya, kenapa kita harus punya penguatan yang kuat ya antara sains dan juga kebijakan publik. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Kita harus bisa untuk membuat sebuah center of government ya, center of government yang efektif ya. Di sini adalah kita membuat sebuah alur yang jelas ya, yang standardized terkait bagaimana kita menyusun sebuah standar ya, menyusun sebuah proses monitoring dan evaluation, kemudian juga implementasinya itu punya sebuah center ya, sebuah center terkait bagaimana kita menanggapi sebuah isu ya. Jadi misalkan kalau sekarang itu kan kita punya gugus tugas. Jadi untuk menangani sebuah masalah yang serius itu dibentuk sebuah task force atau tim khusus yang menangani hal ini. Nah, itu disebut sebagai center of government ya. Misalkan juga ada sebuah bencana ya, bencana alam terjadi, maka dibentuklah sebuah tim, entah namanya gugus tugas, entah namanya tim apa ya, tapi ini adalah tim yang kemudian menangani masalah ini ya. Jadi center of government. Jadi jelas siapa yang memberikan instruksi di sana. Oke, kemudian juga harus dibentuk ya gerakan-gerakan untuk melakukan banyak eksperimen dan juga semacam tes sebelum jadi menggunakan eksperimen atau tes ini adalah sebuah kegiatan yang saya kira itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum membuat sebuah kebijakan ya. Jadi misalkan kita membuat sebuah program pembangunan ya. Jadi sebenarnya begini, contohnya seperti work from home ini ya. Work from home ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena sejak tahun 2018 itu saya kira sudah direncanakan oleh Bappenas ya. Jadi Bappenas itu punya program yang namanya ASN bekerja dari rumah. Yang pada waktu itu banyak diketawakan oleh publik. ASN kok kerja di rumah, kerja di kantor aja nggak beres, misalkan seperti itu ya. Nah, itu sebenarnya program ini sangat bagus ya. Yang mana di sana menekankan beberapa tahun yang lalu itu ditekankan bagaimana ASN itu harus mempunyai sebuah kemampuan yang adaptif ketika mereka harus bekerja di mana saja. Ya, pada waktu banyak ngetawain. Tetapi sebenarnya program ini sudah dijalankan di beberapa sampel ya. Jadi ada beberapa unit-unit ya di kementerian ataupun di daerah itu yang dibuat percobaan ya terkait bagaimana beberapa orang itu tidak harus ngantor tapi bekerja di rumah. Nah sekarang tiba-tiba terjadi kejadian seperti ini, pada kaget semuanya harus bekerja di rumah, nggak siap. Nah inilah pentingnya bagi kita untuk punya tes dan juga eksperimen
supaya kita bisa merefleksikan sebuah kebijakan itu sebelum diputuskan ya, sebelum kita mengeluarkan sebuah produk hukum yang menangani hal tersebut. Kemudian proses untuk pengembangan kebijakan ya dan implementasinya itu harus dilakukan secara transparan dan terbuka supaya semua orang itu juga harus bisa terlibat untuk memberikan masukan-masukan yang ada. Jangan sampai pembuatan sebuah kebijakan itu justru malah menjadi backfire ya. Jadi kita lihat beberapa undang-undang aneh yang keluar, misalkan seperti undang-undang ketahanan keluarga, itu harus dilempar ke publik dulu sebelum disahkan. Apalagi setelah dibaca undang-undangnya itu banyak yang merugikan perempuan di sana, karena di sana mengatur terkait relasi kuasa antara suami dan istri misalkan. Ya, jadi pengembangan sebuah kebijakan itu sebelum benar-benar diketok itu harus benar-benar dibuka secara transparan ke publik supaya kita bersama-sama tuh bisa menilai terkait hal tersebut. Oke, kemudian untuk terkait yang terkait bagaimana kita harus membuat inovasi yang bagus ya, kita harus punya pemikiran think beyond legislation. Jadi jangan sampai inovasi itu harus mengikuti aturan, tapi sebaliknya inovasi itu justru harus bisa berpikir di luar aturan. Yang namanya aturan itu kan pastinya dibuat untuk menetapkan standar ya. Jadi satu sisi dia menetapkan standar dan juga bisa untuk meningkatkan kontinuitas. Tapi kalau kita sebagai seorang inovator tuh berpikir ini karena kita diatur nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu, itu justru malah membuat kita jadi susah untuk berinovasi. Jadi kita harus punya pemikiran think beyond legislation. Oke, kita lanjut lagi ke bagian yang selanjutnya, yaitu adalah service delivery. Nah, service delivery ini apa saja yang perlu dilakukan ya? Yang pertama kita harus ngerti dulu maunya para masyarakat itu apa, maunya para unsur-unsur yang lain itu seperti apa. Misalkan para pebisnis ya, kemudian kebutuhannya apa, ekspektasinya apa ya. Jadi public service itu harus dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat ya, dan juga harus memenuhi ekspektasi dari masyarakat juga ya. Kemudian ini saya kira erat kaitannya dengan materi New Public Service yang saya berikan beberapa minggu yang lalu ya. Pemberian layanan publik itu harus diberikan at a time, place, and pace that suits users ya. Jadi yang memudahkan user. Ini sudah saya berikan juga materinya kemarin, jadi agak sama. Jadi bagaimana sekarang kita harus berpikir bukan orang yang nyari layanan, tapi layanan yang nyari orang. Oke? Kemudian kita harus membuat sebuah mekanisme once only registration. Ya, apa itu once only registration? Itu adalah sebuah mekanisme ketika layanan publik itu minta data kita ya, misalkan minta data KTP, minta data KK, itu dilakukan hanya sekali. Dan nanti teman-teman ini bisa belajar banyak dari sebuah TED Talks yang itu diberikan oleh seorang leader di e-government inisiatif di Estonia. Nah, di sini Estonia itu punya prinsip bahwa semuanya itu ketika masyarakat itu nyetor data, mereka harus melakukan sekali, ya, nyetor data sekali. Nah, itu yang saya kira menjadi bagus karena datanya interoperable. Tapi kalau layanan yang kurang bagus itu ya layanan yang misalkan kita ngurus apa-apa tuh selalu kita masukin datanya, masukin KTP, masukin nomor KK ya, tanggal lahir ya. Harusnya besok-besok ketika kita daftar layanan publik kita cukup masukkan nama kita, masukkan alamat, menyocokkan ya. Jadi harus beberapa data itu dicocokkan. Nggak bisa satu sih. Kalau satu kan mungkin nama kita bisa sama dengan orang lain ya. Ya. Apalagi kalau namanya umum ya, namanya kayak Akbar, kayak Rizky ya. Ada Akbar Rizky lagi ya. Ada siapa lagi Anis itu ya. Nama-nama yang sangat umum, Ayu itu ya. Jadi ketika besok daftar layanan publik itu kita insert nama, insert verifikasi yang lain, maka kita nggak lagi harus diminta lagi datanya, KTP-nya di mana, kemudian tanggal lahirnya di mana ya. Karena tadi ya prinsipnya kalau data itu sudah diminta harusnya bisa dikelola dengan baik, bukan malah minta data itu lagi ya. Oke, lanjut ke berikutnya, yaitu portofolio ya. Portofolio, review the whole service portfolio. Jadi kita bisa untuk mengulas kira-kira
kira-kira selama ini track record kita terkait public service itu seperti apa ya. Jadi itu juga membuat layanan kita jadi tercatat ya. Jadi kalau misalkan kita mau mengurus sesuatu, maka itu juga tersimpan dalam database pemerintah ya. Jadi kita sudah pernah mengurus apa-apa saja itu juga bisa tersimpan datanya. Jadi akan membuat semacam automatic portfolio di situ. Oke. Kemudian ini apalagi ada beberapa hal lagi yang misalkan kreatif decommissioning ya. Dan mengganti, jadi kita membuat public service itu semakin mudah diakses ya. Move to shared internal services dan yang paling penting juga untuk melibatkan masyarakat supaya public service yang berhasil ke public service yang itu diakses oleh orang banyak. Jadi kalau misalkan itu nggak diakses oleh orang banyak itu bisa dibilang gagal juga ya. Oke. Nah, ini ada sedikit tambahan dari dokumen dari European Commission ya terkait khusus terkait public service yang sifatnya digital. Itu kira-kira apa saja yang harus dilakukan, prinsip-prinsip apa saja yang bisa dilakukan untuk mereka supaya bisa memberikan public service dengan lebih baik. Yang pertama adalah digital by default. Itu prinsipnya ya. Jadi semua service itu harus ada versi digitalnya. Itu sudah menjadi sebuah new normal ya di Eropa. Kemudian yang kedua adalah once only principle. Tadi seperti saya bilang, entry data itu harusnya cuma sekali. Jangan sampai kita ngentry data itu 2 kali. Ya. Karena pada saat kita memberikan data ke pemerintah itu harusnya mereka sudah nyimpen. Kalau mereka minta data itu lagi di unit yang sama apalagi ya, itu berarti mereka nggak punya sistem informasi yang bagus. Kemudian service itu harus dibuat seinklusif mungkin dan semudah mungkin dapat diakses. Ya, inclusiveness and accessibility. Jadi maksudnya apa? Maksudnya misalkan public service nih. Nah, public service yang sifatnya digital itu belum tentu inklusif. Misalkan seperti ini ya. Digital service itu kan bukan berarti semua orang bisa mengakses. Misalkan untuk masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus seperti tunanetra ya. Nah, itu harusnya disediakan digital public service yang ketika beliau nggak bisa melihat, tetapi dia bisa mengakses itu dengan sebuah fitur-fitur yang memberikan dia suara. Nah, itu contoh digital public service yang inklusif. Kemudian dia harus cross border ya, maksudnya layanan itu jangan tumpang tindih, tapi dia walaupun terdiri dari beberapa macam institusi itu harus bisa saling nyambung ya. Kemudian interoperabilitas, ini mungkin sudah banyak saya bahas di kelas governance, mudah-mudahan masih ingat ya, interoperabilitas. Kemudian juga ini penting ya, isu-isu seperti kepercayaan dan juga isu-isu keamanan digital. Nah, dengan prinsip-prinsip seperti ini, di Eropa maka lahirlah regulasi-regulasi baru seperti regulasi GDPR yang pernah kita bahas dan teman-teman pernah melakukan kampanye terkait ini. Jadi isu security itu harus dibahas. Ya kayak kita nih, ya kita lembaga yang ngurusin terkait informasi dan digital ya. Ada data bocor, diam aja, ya. Ada misalkan kejadian-kejadian seperti hacker, diam aja. Tapi kalau kejadian misalkan membahas pornografi, wah cepat ya mereka. Jadi saya juga nggak paham kenapa kok lembaga kita seperti ini ya. Jadi justru yang paling penting itu adalah security dan juga trustworthiness, ya keamanan. Keamanan itu bisa karena kebocoran data pribadi, kebocoran terkait finansial, kredit ya, apalagi pakai kartu digital itu juga bahaya kan. Jadi harus benar-benar aman di situ ya. Nah, kita yang diurusi ya, yang diurusi pornografi, yang diurusi apalagi ya, sensor ya, waduh kacau memang. Oke, makanya teman-teman harus bisa banyak memberikan advokasi kepada para pembuat kebijakan kita supaya isu terkait sistem public service ini banyak banget yang lebih esensial daripada hal-hal seperti tadi ya. Oke, kemudian di Eropa juga itu punya namanya EID ya, yang mana di sini bisa memberikan sebuah layanan yang eksklusif ya bagi warga negara yang masuk dalam member anggota negara Uni Eropa ya. EID, makanya mereka juga sama seperti kita, harusnya kita punya layanan khusus untuk masyarakat ASEAN ya. Kemudian prinsip yang terakhir tentunya adalah transparansi ya. Transparansi itu menjadi kunci dalam segala macam aktivitas yang baik. Oke, kita lanjut lagi ke background room yang kedua. Nah, silakan.
bagaimana itu kita bisa meningkatkan public sector performance. Silakan untuk breakout room 2 itu bisa memberikan paparannya. Tadi room 1 jangan lupa untuk memberikan temuan-temuannya di chat ya, nanti saya bagi di aula tulisan-tulisan teman-teman. Silakan breakout room 2. Oke, Mbak Akila ya. Selamat siang Pak Agi dan teman-teman. Ya, selamat siang Mbak Diana. Saya akan mewakili dari room 2 mengenai pembahasan apa faktor kunci untuk meningkatkan kinerja di sektor publik. Kita di sini ada penjelasan dari World Bank itu ada 5 faktor pendorong. Yang pertama kepemimpinan politik. Nah itu maksudnya bagaimana sektor publik itu sendiri bisa menentukan cara untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak internal ataupun eksternal seperti sektor privat misalkan. Nah itu yang kedua, ada juga pengembangan kapasitas kelembagaan. Bisa dengan mereformasi struktur atau misalkan memberikan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan sumber daya di sebuah lembaga. Kemudian yang ketiga, insentif meter. Nah insentif ini berhubungan positif ya, sangat signifikan terhadap kinerja. Karena ini juga bisa meningkatkan motivasi kerja bagi pegawai. Karena kalau misalkan motivasi kerja dari pegawai itu sendiri tinggi, maka itu akan lebih mendorong mereka untuk mengerjakan pekerjaan mereka untuk lebih efisien dan efektif. Kemudian yang keempat adalah transparansi. Nah, transparansi ini sangat dibutuhkan untuk memastikan pertukaran informasi antar lembaga. Jadi kan ada juga beberapa lembaga yang tidak mungkin bekerja sendiri, mereka juga harus berkolaborasi. Nah, adanya transparansi ini juga sangat penting untuk meningkatkan pelayanan publik di masing-masing lembaga. Kemudian transparansi juga bisa berpengaruh positif untuk kepercayaan publik kepada sektor publik. Kemudian yang kelima adalah teknologi. Seperti yang kita tahu, kita sekarang berada di zaman yang serba menerapkan teknologi. Maka dari itu sektor publik juga harus berkembang untuk meningkatkan kinerjanya dengan menerapkan alat-alat teknologi yang relevan, tidak lupa juga dengan memberikan prosedur dan SOP yang sesuai, karena seperti tadi yang sudah dijelaskan Pak Agi, adanya kebocoran data dan lain-lain, itu juga sistem security juga harus dipertimbangkan. Kemudian ada tambahan juga, ini ada jurnal dari Tiwana dan Amrit, itu pengelolaan atau manajemen pengetahuan. Itu mungkin sama seperti kayak pengembangan kapasitas gitu, cuman di sini saya tadi mendengar penjelasan dari Pak Agi juga, sebuah lembaga atau pemimpin harus memberikan kebijakan itu berdasarkan dengan sains ya, data sains. Nah, mungkin ini juga masuk bagaimana sektor publik harus meningkatkan kinerjanya, itu juga harus cara-caranya harus berbasis dengan pengetahuan gitu. Jadi berkembang sesuai perubahan lingkungan, tetapi juga berbasis dengan pengetahuan yang ada. Gitu. Terima kasih Pak Agi. Ya, sama-sama Mbak Diana. Ada tambah lagi dari breakout room 2. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini saya kira yang dilihat oleh breakout room 2 itu sama dengan referensi yang digunakan ya. Jadi apa sih yang kenapa kok kita harus memikirkan bagaimana meningkatkan performa public sector ya? Ya karena itu adalah sesuatu yang fundamental. Karena sebuah kebijakan itu ya, pemerintah itu dinilai berhasil ketika dia bisa memberikan sebuah komitmen bagaimana mereka bisa menyelenggarakan dan mengimplementasikan kebijakan itu yang pada akhirnya akan membawa manfaat buat masyarakatnya. Ya. Nah di sini ada di report yang diberikan oleh World Bank itu ada kira-kira 5 pembahasan ya, 5 pembahasan dari studi yang mereka lakukan di banyak sekali negara. Ada negara dari Afrika, ada dari Asia, ya banyak sekali negaranya. Jadi dokumen-dokumen ini nanti ini bisa dipelajari sama teman-teman ya, dan ini aksesnya terbuka ya. Nanti akan saya juga berikan di aula ya, karena terbuka.
Oke, yang dibahas di dalam dokumen ini adalah satu, ya, bagaimana kita bisa untuk memberikan hasil yang maksimal dalam center of government. Yang kedua adalah manajemen civil service atau manajemen pelayanan untuk masyarakat. Yang ketiga adalah inovasi untuk mengatur keuangan publik, ya. Yang ketiga adalah pendekatan baru pada pemberian layanan publik. Dan ketiga adalah inovasi untuk memberikan keadilan bagi semua. Nah, tadi seperti yang disebutkan oleh Liana, itu 5 kunci faktornya ada 5. Yang pertama adalah kepemimpinan politik, ya. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas dari institusi. Yang ketiga adalah pemberian insentif. Yang keempat adalah kita butuh aspek transparansi, ya. Yang kelima adalah penggunaan teknologi. Nah, ini akan saya paparkan satu persatu. Oke, ada yang kenal ini siapa? Ada yang kenal nggak? Jacinda, Pak. Ya, Jacinda Ardern, ya. Dia adalah pemimpin di New Zealand, ya. Saat ini dipertimbangkan sebagai salah satu pemimpin yang sangat berhasil untuk mengatasi pandemi COVID-19, ya. Dan ada tren juga, banyak sekali media-media luar negeri yang membahas, ya. New York Times, ya. Banyak sekali yang membahas, ternyata justru pemimpin perempuan itu yang dia yang saya kira melakukan performa yang bagus untuk mengatasi pandemi ini. Nah, kenapa kok kepemimpinan politik ini penting? Karena untuk melakukan inovasi itu butuh yang namanya sebuah exercise teknokratik exercise. Maksudnya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh para expert, ya. Untuk membuat sebuah inovasi, kita perlu untuk memberikan orang-orang dengan kemampuan terbaik, dengan expert yang dibutuhkan agar dia menghandle masalah ini, ya. Nah, saya kira kenapa kok para pemimpin perempuan ini adalah yang dianggap bagus kali performanya? Karena saya kira salah satunya adalah ketika mereka di sini sebagai pemimpin, mereka benar-benar bisa untuk menempatkan orang-orang yang itu memiliki background yang sesuai ketika pandemi ini berjalan, ya. Pandemi ini berjalan, jadi mereka memberikan posisi pada orang-orang yang benar-benar mampu untuk memimpin task force untuk melakukan penanganan COVID-19. Misalkan Kanselir Jerman Angela Merkel, ya. Nah, Angela Merkel ini saya kira beliau punya background yang sesuai. Karena Angela Merkel ini kalau saya nggak salah baca, dia juga sudah punya gelar S3, ya, di bidang kimia, ya. Yang mana tentunya membuat Angela Merkel ini berpikir secara saintifik, ya, karena dengan berpikir secara saintifik, ya, dengan background akademis, maka dia juga lebih percaya pada orang-orang yang saya kira ahli di dalamnya. Ahli terkait molekul, ya. Jadi orang-orang yang harus memimpin terkait task force corona ini adalah orang-orang yang memang misalkan memiliki background medical expertise yang sesuai, ya, terkait terutama bidang medis yang ngurusi terkait virus, yang mengurusi terkait misalkan saya agak lupa istilah medisnya. Tapi benar-benar yang meneliti terkait molekul, ya, virus dan jadi bukan hanya sekedar tenaga medis. Bukan hanya sekedar background medis, tapi juga benar spesifik yang memang memimpin tim karena mereka punya background untuk penelitian memang tentang virus dan juga molekul-molekul, ya. Kemudian yang bisa untuk memimpin ini, ya, adalah orang-orang yang mungkin punya background matematika, ya. Ketika mereka bisa untuk membuat sebuah modeling, ya, prediksi, ya, para data scientist, para mathematicians
membuat kira-kira sebuah model ya, ketika kita melakukan kebijakan itu kira-kira mereka bisa memprediksi kapan kita akan mengalami pendataran kurva atau flattening the curve. Nah, ini saya kira kita agak sedikit percaya diri ya, karena kemarin lagi-lagi akses transportasi publik itu malah dibuka. Alasannya adalah karena beberapa negara sudah membuka. Ya harusnya kita melakukan itu ketika kita sudah mengalami penurunan kurva. Orang kita masih naik terus kok malah dibuka lagi public transportnya. Jangan-jangan nanti ini justru pemerintah-pemerintah daerah yang memiliki inisiatif ya untuk menyelenggarakan PSBB malah jadi percuma. Ya karena tiba-tiba public transport yang menghubungkan antar kota, antar pulau dibuka lagi untuk masyarakat sipil. Justru ini malah menjadi sebuah second wave ya, bisa jadi second wave penularan baru karena tadi ya dibiarkan seperti itu. Padahal kalau kita lihat negara-negara yang sudah yang membuka lagi public transport atau melonggarkan lockdown ya, itu adalah negara yang mengalami pendataran kurva. Ya. Jadi itu dilakukan dengan sangat hati-hati. Bahkan sampai di Tiongkok sendiri ya, ada juga beberapa kejadian setelah dilonggarkan malah ada yang kena positif lagi. Jadi memang harus berhati-hati. Jangan menempatkan ekonomi itu pada segalanya, ya. Karena saya kira ketika kita harus memilih ya, ekonomi penting, tetapi kita harus memilih bahwa ketika kita bisa menyelamatkan masyarakat, maka kita juga bisa untuk memperbaiki ekonomi setelahnya. Bukan sebaliknya. Ekonomi dulu, masyarakatnya terlanjur banyak yang meninggal ya. Bahkan di Amerika sendiri angka kematiannya terbesar ya, mencapai 70.000 orang lebih ya. Bayangin, 70.000 orang tiba-tiba meninggal. Itu ibarat kota gitu ya, satu kecamatan mungkin ya, satu kecamatan tiba-tiba meninggal semua. Itu kan suatu bencana kemanusiaan yang sangat besar ya. Oke, yang kedua, kenapa kok kita butuh pemimpin politik? Karena mereka bisa membuat sebuah katalis ya. Katalis ini adalah sebuah perubahan yang menjadi the new normal untuk kemudian diadopsi oleh para pemimpin organisasi. Kemudian leaders itu juga punya wewenang untuk melakukan engagement, melakukan kolaborasi dengan stakeholder baik itu yang sifatnya internal maupun eksternal ya. Bahkan di sini diberikan sebuah saran, leadership yang baik itu adalah leadership yang mana ketika pada situasi tertentu kita tidak lagi melihat koalisi dan oposisi, tetapi kita bekerja bersama-sama dengan mereka, bahkan dengan oposisi, untuk melakukan sebuah hal yang memang itu harus dilakukan demi menyelamatkan banyak orang, demi memberikan solusi terbaik kepada masyarakat. Itu political leadership jadi pemegang kunci di sini. Yang kedua adalah peningkatan kapasitas institusi ya. Tadi sudah, saya kira ini hampir sama seperti laporan dari European Commission tadi ya. Intinya ada penggunaan teknologi ya, pendekatan metode manajemen yang baru, kemudian program terkait pelatihan staff, dan juga tentunya nanti kita hubungkan dengan pertanyaan ketiga ya, dihubungkan dengan sustainable development ya, sustainable institutions ya. Oke, insentif ya, insentif tadi harus ada karena kalau nggak ada insentifnya orang juga nggak akan tergerak. Itu sudah prinsip ekonomi dasar itu ya. Coba bayangkan ya, insentif itu bukan hanya uang sebenarnya, tapi juga sebuah pancingan ya, pancingan yang diberikan supaya orang itu mau untuk melakukan sesuatu. Jadi misalkan kuliah ini aja nih. Kalau misalkan kuliah ini itu pada akhirnya tidak akan dinilai ya, nggak ada UAS-nya, nggak ada UTS-nya, semuanya pada lulus. Kira-kira kalian masih hadir nggak pada perkuliahan? Ya mungkin orang-orang yang punya minat aja terkait diskusi yang diberikan. Tetapi kita belum tentu ya akan melakukan sesuatu kalau nggak ada insentifnya. Jadi orang itu mau untuk melakukan sesuatu ketika dia ada insentifnya. Ya, dan insentif itu bisa
bukan hanya uang, tapi juga manfaat lain, benefit lain yang bisa diberikan kepada orang tersebut. Nah, ini misalkan contoh insentif yang diberikan pada laporan ini adalah misalkan pengadaan publik yang terbuka, ya. Nah, pengadaan publik yang terbuka itu memungkinkan adanya perusahaan-perusahaan sektor privat yang saya kira mau berkontribusi untuk menjadi pakar pembangunan. Nah, itu ya. Kemudian juga insentif itu bisa meningkatkan kualitas internal kontrol dan standar-standar baru, ya. Dan juga public budget management itu bisa lebih diatur ya dengan insentif ini. Karena kalau nggak ada insentif, ya pasti orang nggak akan tergerak di situ. Yang terakhir, transparansi ya. Transparansi ini sudah saya sering berikan paparannya ya, terkait open government ya. Jadi intinya justru kalau kita transparan itu kita bisa memberikan manfaat ke semua, baik itu ke internal kita, eksternal kita ya. Menurut saya justru era seperti sekarang ini adalah era yang mana pemerintah tuh harus memberikan informasi apa adanya ke masyarakat. Pemerintah harus mengakui apa yang menjadi kekurangan mereka, apa yang menjadi keterbatasan mereka. Tujuannya untuk apa? Bukan untuk kemudian kalau kita yang nggak punya iklim demokrasi yang dewasa ya, mungkin kita akan menghujat pemerintah. Tapi dengan pemerintah yang terbuka, yang apa adanya, itu justru bisa membuat simpati publik ya, simpati publik dan kepercayaan publik itu jadi meningkat sehingga mereka bisa menawarkan diri untuk membantu kondisi yang sedang terjadi. Oke. Kemudian ini juga akan pada akhirnya membantu peningkatan public service ya. Dan ini juga membantu sharing information antar interagency ya, yang akhirnya nanti memungkinkan mereka untuk mendapatkan akses yang sama terkait data, terkait informasi yang diperlukan untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Jadi ada unsur interoperabilitas di sana. Oke, teknologi ya. Teknologi tadi sudah saya paparkan banyak di digital public service ya. Dia adalah menjadi sebuah sentral dalam agenda reformasi ya. Dia menjadi supporting role ya. Jadi teknologi itu bukan the only solution ya. Dia itu sebenarnya hanya supporting role. Teknologi itu dibuat ya karena dengan teknologi itu manusia itu bisa untuk berperilaku berbeda. Jadi dengan teknologi sebenarnya kita hanya kalau teknologi aja itu masalah nggak selesai. Tapi teknologi yang berhasil adalah teknologi yang bisa tadi mengubah perilaku masyarakat, ya, mengubah perilaku aparat kita. Misalnya seperti sekarang ya, kalau misalnya hanya teknologi, ya barang nggak akan sampai ke kita. Tapi dengan adanya teknologi, masyarakat bisa untuk mengambil pekerjaan sampingan ya sebagai driver ya. Dengan begitu kita bisa memperoleh sebuah fasilitas baru yang mana memungkinkan kita untuk melakukan hal yang baru. Jadi teknologi itu bukan hanya teknologi itu bukan solusi dari semuanya. Dia hanya supporting role ya, yang mana supporting role teknologi itu bisa untuk mengubah perilaku manusia. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita ke breakout room yang ketiga, pembahasan terakhir. Kira-kira apa hubungannya ini ya? Hubungannya tujuan SDGs yang ke-16 yaitu peace, justice, and strong institution. Jadi institusi publik yang bisa meningkatkan perdamaian ya, meningkatkan keamanan, meningkatkan keadilan dan juga institusi yang kuat. Apa hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan? Silakan untuk kelompok breakout room ketiga. Ya, saya yang akan menjawab untuk kelompok breakout room ketiga. Jadi pertama-tamanya tuh SDG atau Sustainable Development Goals tuh ya direkam untuk menyukseskan dan melaksanakan pembangunan. SDG Strong Institution ini sendiri juga merupakan salah satu poin yang hendak dicapai dalam SDG, terutama dalam poin ke-16. Pembangunan ini juga tidak dapat terjadi apabila kekerasan masih terus terjadi. Tujuan dari SDG ini untuk mengurangi kekerasan dan bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas-komunitas
untuk menemukan solusi dan konflik. SDG ini juga mendukung masyarakat yang damai, untuk damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, yang menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua target. Terus kayak target-targetnya tuh kayak yang pertama mengurangi kekerasan dan angka kematian, mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, dan segala macam bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak, mendukung perangkat hukum di tingkat nasional dan internasional, dan akses keadilan yang sama untuk semua warga pada tahun 2030, yang secara signifikan mengurangi aliran keuangan dan senjata terlarang, memperkuat pemulihan dan pengembalian aset yang dicuri, dan memerangi semua tindak kejahatan kriminal yang terorganisir. Secara substansial juga mengurangi korupsi dan suap dalam segala bentuk. Terus membangun institusi-institusi yang ya kayak gitu, Pak. Menurut dari kelompok saya, sekiranya dari itu aja. Oke, ada lagi selain Mas Nadif yang ngasih paparan? Oke, kita bahas ya. Jadi dalam SDGs itu sebenarnya kalau teman-teman buka lagi dokumennya ya, SDGs itu setiap target ya, misalkan target 16 ya, itu ada turunannya. Ya. Nah, turunannya itu apa saja? Ini saya berikan beberapa contoh turunan dari target 16, yaitu Peace, Strong Institutions. Apa tadi? Peace, Justice, and Strong Institutions ya. Yang nanti ini ada hubungannya apa institusi yang kuat itu, hubungan institusi yang kuat sama SDGs ya. Oke, chatnya sudah dimasukkan. Tadi kelompok breakout room 1 chatnya masuk ke chat breakout room atau chat to all ya. Jadi teman-teman silakan cek ya. Iya Pak, nih saya minta Puspa untuk kirim ke chat. Oke, nanti untuk yang SDGs 16 itu kalau turunannya, misalkan turunan 16.5 tuh ya, itu teman-teman bisa ambil dokumennya di website PBB. Dengan institusi yang kuat, kita bisa mengurangi perilaku-perilaku seperti korupsi dan suap dalam segala bentuk. Ya, karena seperti yang kita tahu ya, problem di negara dengan pendapatan menengah ke bawah itu adalah korupsi yang sangat akut ya, terutama negara kita yang cukup stagnan perilaku korupsinya ya. Walaupun sudah banyak pelaku-pelaku yang ditangkap, tetapi saya kira peringkat kita terkait indeks persepsi korupsi itu masih stagnan. Kemudian SDGs 16.6 itu juga ada target bagaimana jadi institusi yang kuat itu akan memberikan institusi yang efektif, akuntabel ya, dan juga transparan di semua level ya. Jadi dengan adanya institusi yang efektif, yang akuntabel dan transparan, maka otomatis pelayanan publiknya juga akan semakin baik. Kemudian dalam respon pelayanan publik ya, institusi yang kuat itu akan memberikan layanan yang responsif ya, layanan yang inklusif, partisipatif dan representatif pada segala bentuk pembangunan kebijakan at all levels ya. Kemudian ensure public access to information ya, and protect fundamental freedoms. Jadi memberikan akses informasi sekaligus memberikan kebebasan secara fundamental agar kita dapat memiliki hak ya, memiliki hak untuk menikmati pembangunan. Ini ada hubungannya juga sama teori pembangunan ya. Teman-teman yang mungkin di kelas B itu juga minta aja materi yang dari saya ya, itu ada di YouTube. Materi 3 terakhir ini akan sangat berhubungan. Materi terkait human rights approach ya, inclusive approach sama sustainable approach. Yang sustainable baru rilis minggu depan. Kemudian yang terakhir tadi ada hubungannya sama peace ya. Peace and justice. Jadi siapa sih yang bisa memberikan keadilan itu ya? Ya memang semua orang punya porsi untuk bisa menuntut keadilan dan memberikan keadilan. Tetapi untuk memberikan keadilan yang luas ya, memberikan kedamaian yang luas itu adalah peran institusi. Kenapa? Karena institusi yang bisa untuk mengeluarkan hukum atau kebijakan yang tidak diskriminatif. Nah, hukum yang tidak diskriminatif itu nanti
pasti ada hubungannya terkait dengan sustainable development. Oke, kita lanjut. Nah, ini hubungannya nih. Ini teman-teman bisa lihat ke grafis ini ya. Jadi, goals nomor 1 sampai goals nomor 15 itu adalah prinsip-prinsip umum. Ya. Prinsip-prinsip umum yang itu harus kita harus kita put in mind, harus kita put in mind itu. Harus terjadi dalam pemikiran kita sebelum kita melakukan perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan pada institusi dan layanan publik. Ya. Ini semuanya kita lihat nih. No poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education. Jadi ini adalah sebuah kondisi-kondisi umum yang mana itu dirumuskan oleh PBB sebagai sebuah prinsip bahwa ketika 15 hal ini itu bisa, jadi ketika 15 hal ini bisa dipenuhi, maka kualitas hidup masyarakat di suatu tempat itu pasti akan naik. Ya. Coba misalkan kalau kita kekurangan 1 di antara 15 ini, misalkan ya, katakanlah kita punya ke-15 ini live online, sebuah tanah yang subur misalkan. Tetapi kita nggak terpenuhi. Kita punya tanah yang subur, tetapi kita pendidikannya rendah. Ya, pastilah kita nggak bisa untuk mengelola tanah yang subur yang kita tempati. Gitu ya. Misalkan juga ya, kita hidup di sebuah daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang bagus. Tetapi banyak kemiskinan karena kesenjangan. Banyak kelaparan, ya. Banyak juga tidak ada akses air bersih buat semuanya. Pasti kalau ada satu yang kurang dari 15 ini, pastilah apa yang kita inginkan untuk hidup sejahtera itu pasti akan berkurang kualitasnya. Kalau nggak ada satu dari 15 ini. Nah, 16 dan 17 ini bisa menjadi tools dan instrumen karena apa? Institusi adalah tadi ya berkaca pada materi minggu lalu ya. Jadi apa sih yang membuat negara gagal dan negara berhasil itu adalah institusinya, pengelolaan institusinya dan institusi yang akan mengelola publik secara general. Maka dengan adanya institusi yang berkomitmen, institusi yang kuat, maka dia bisa memberikan ke-15 ini. Ya, jadi itulah alasan kenapa hubungannya Goals 16 ini akan menjadi instrumen yang bagus. Nah, yang ke-17 ini adalah partnerships. Nah, partnership dilakukan oleh siapa? Pasti dilakukan oleh institusi, ya. Institusi yang kemudian mencari rekan-rekan, ya, para periset, para NGOs, supaya institusi dan juga partnernya itu bisa merealisasikan 15 ini. Ya, karena mereka yang menyediakan segala macam servis, segala macam infrastruktur, segala macam bantuan perekonomian itu pada masyarakat tadi ya. Jadi 15 ini adalah prinsipnya, sedangkan 16 ini pelakunya, yang 17 ini adalah sebuah cara juga untuk meningkatkan impact yang lebih besar. Oke, saya kasih contoh misalkan. Institusi yang kuat itu misalnya seperti apa? Di dalam report yang diberikan oleh PBB ini dicontohkan bagaimana kontrol terhadap anggaran publik itu bisa dilakukan. Jadi ini adalah pengadilan yang memberikan sebuah memberikan keputusan hukum. Di sini yang menjadi pelaku utama adalah eksekutif ya, yang mana diwakili oleh Ministry of Finance atau Kementerian Keuangan. Nah, di sini dia juga ditampingi secara internal ya dan eksternal. Internalnya di mana? Internal di antara state actors ini ya, state actors atau aktor-aktor negara. Nah, aktor negara itu siapa saja? Satu, pastinya dari kementerian. Kemudian institusi yang menangani terkait audit ya. Misalkan kalau di kita ada Badan Pemeriksaan Keuangan ya. Kemudian ada parlemen atau DPR yang kemudian mempunyai wewenang untuk menentukan jumlah anggaran ya. Kemudian ada juga
unit khusus yang menjadi Independent Financial Institution atau IFIS. Nah, ini sama-sama mengecek, meng-cross-check kira-kira bagaimana pengelolaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan di sebuah negara itu bisa dilakukan dengan akuntabel dan transparan. Nah, ketika mereka transparan, maka di sini juga ada pengawasan dari non-state actors. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti masyarakat pada umumnya, yang terdiri dari misalkan para external actors seperti para donor, foundations, NGOs, para preset, ya, yang juga kemudian akan dibantu media untuk menyampaikan agenda-agenda kebijakan. Nah, ini kira-kira bentuk dari stakeholders yang kuat untuk mengelola keuangan publik ya. Mungkin ini bisa juga digunakan di materi-materi untuk AKN ya. Oke. Ini adalah referensi yang bisa nanti teman-teman baca. Nanti mungkin saya akan upload ya di Aula juga karena ini aksesnya terbuka. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Saya lihat chatnya dulu, apakah sudah dimasukkan semua? Jadi kalau saya tutup, ini pasti chatnya juga hilang. Jadi make sure chatnya sudah, jadi teman-teman nanti ketika harus membuat ulasan, tinggal lihat chatnya aja. Apa catatan-catatan yang sudah dibuat oleh teman-teman, ya nanti dibuat summary-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyimak kuliah dengan baik. Nanti kita ketemu lagi pada hari Sabtu minggu depan dan juga hari Minggu untuk pertemuan 13 dan 14 terkait seminar perbandingan administrasi publik. Nanti ketika Anda seminar di hari Sabtu dan Minggu itu sudah harus siap terkait infografis yang akan dipaparkan ke teman-teman. Dari sini, apakah ada pertanyaan lagi? Atau semuanya cukup jelas soal minggu depan? Oke, kalau nggak ada, mungkin saya sudahi dulu ya sampai di sini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, dan selamat berbuka puasa.